Oke teman-teman, kembali dengan Kak Vino di sini. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang bab elastisitas. Ya, ini materi fisika dan ini akan kita bagi menjadi 2 atau 3 bagian ya. Bagian pertama kita akan belajar tentang tegangan, regangan, dan modulus elastis ya. Jadi elastisitas itu materinya cukup sederhana teman-teman, nggak usah terlalu bingung ya, ini sangat mudah dipahami. Jadi pertama kita dapat konsep dasarnya gitu ya. Jadi teman-teman bisa membedakan antara yang namanya benda elastis dan benda plastis ya. Benda elastis itu benda yang bisa mulur ya, seperti karet seperti itu. Tapi kalau benda plastis itu memang kesannya dia bisa ditarik dan dimampatkan gitu, tetapi sifatnya dia tidak mudah kembali ke bentuk asal seperti itu ya. Nah, kita dapat 3 besaran utama teman-teman. Ada yang namanya tegangan, regangan, dan modulus elastik. Tegangan itu simbolnya sigma, itu dirumuskan sebagai gaya dibagi luas. Sedangkan kalau regangan itu adalah simbolnya E, itu dirumuskan sebagai perubahan panjang dibagi panjang awal. Nah, satu lagi ada yang namanya modulus elastis. Modulus elastis itu tegangan dibagi dengan regangan. Sehingga kita nanti akan dapatkan rumus F dikalikan L dibagi A dikali delta L ya. Besarannya saya pikir teman-teman pasti sudah tahu. F itu adalah gaya, L atau L0 itu panjang mula-mula, A itu luas penampang, delta L pertambahan panjang, lalu E adalah modulus elastis, lalu ini tegangan itu bisa simbolnya P dengan atau dengan sigma ya, sama aja. Kemudian ada strain atau regangan ya, seperti itu. Nah, itu besaran dasar yang akan kita gunakan di awal. Kita langsung coba di contoh soal. Yang jelas teman-teman jangan lupa satuannya harus satuan internasional ya. Jadi kita lihat soal pertama. Seutas kawat luas penampangnya 4 mm persegi. Ya, langsung kita data aja teman-teman. Luas penampang itu A ya. 4 mm persegi kalau kita jadikan ke meter persegi itu adalah 4 kalikan 10 pangkat minus 6. Kemudian direnggangkan dengan gaya 3,2 Newton, jadi gayanya F 3,2 Newton, sehingga bertambah panjang sebesar 0,04 cm. Artinya pertambahan panjangnya 0,04 cm itu kita bisa jadikan sebagai 4 kali 10 pangkat min 4 meter. Nah, jika panjang kawat mula-mula adalah 80 cm atau 0,8 meter, ya, tentukan yang pertama adalah tegangan ya. Oke, saya pindah di sini. Tegangan simbolnya sigma, itu dirumuskan sebagai gaya dibagi luas. Jadi kita tinggal masukkan 3,2 dibagi 4 kali 10 pangkat minus 6. Kita dapatkan 0,8 kali 10 pangkat 6 ya. Atau sama saja dengan 8 kali 10 pangkat 5, satuannya Newton per meter persegi. Kemudian regangan kita bisa tuliskan sebagai delta L dibagi L atau L0 ya. Jadi delta L-nya 4 kali 10 pangkat minus 4 kita bagi 0,8. Sehingga di sini kita dapatkan 5 kali 10 pangkat minus 4. Tegangan itu nggak pakai satuan teman-teman ya. Nah, terakhir modulus elastis kita bisa hitung sebagai tegangan dibagi regangan. Jadi 8 kali 10 pangkat 5 dibagi 5 kali 10 pangkat minus 4. Di sini kita dapatkan 1,6 kali 10 pangkat 9 ya. Satuannya tetap Newton per meter persegi. Seperti itu teman-teman ya. Kita lihat contoh berikutnya. Sebuah logam mempunyai panjang 1 meter. Saya tulis langsung ya, L-nya adalah 1 meter dan luas penampang 2 cm persegi. Itu 2 kali 10 pangkat minus 4 meter persegi. Ujung-ujung batang ditekan dengan gaya 200 Newton. Sehingga panjangnya berkurang 1 cm, itu adalah delta L. Walaupun berkurang atau bertambah itu tetap delta L ya teman-teman. Jadi 1 cm itu 10 pangkat minus 2 meter. Nah, pertanyaannya adalah besar modulus elastis. Nah, karena modulus elastis kita to the point aja, langsung pakai rumus modulus elastis ya. F dikalikan L0 dibagi A dikali delta L. Kita tinggal masukkan 200 dikalikan 1 dibagi A-nya itu 2 kali 10 pangkat minus 4 dikali 10 pangkat minus 2. Di sini kita dapatkan 100 dikali 10 pangkat 6 atau sama saja dengan 10 pangkat 8. Satuannya Newton per meter persegi. Seperti itu ya teman-teman. Berikutnya kita lihat lagi. Sebuah kawat berdiameter 7 mm. Sepanjang 4 meter digantung dan diberi beban 46,2. Ternyata kawat mulur 3,2 mm.
tergantung tegangan, regangan, dan modulus elastis. Nah, di sini hal yang khusus teman-teman ya. Jadi kita punya yang sudah jelas pasti besaran yang kita pakai itu adalah panjang ya, L0, 4 meter. Kemudian kalau beban 46 kg, itu akan menjadi berat gaya, tetapi dengan catatan kita mencari sebagai M dikalikan G. Jadi anggaplah G-nya 10, berarti ini adalah 462 Newton. Kemudian delta L itu kita sudah punya 3,2 mm atau 3,2 kali 10 pangkat minus 3. Nah, ini diameter teman-teman. Diameter itu fungsinya untuk mencari luas ya. Luas penampang itu dianggap sebagai luas lingkaran. Jadi kita bisa hitung sebagai 1/4 pi d kuadrat. 1/4 pi-nya kita misalkan ambil 3,14 atau 22/7 ya teman-teman, maaf. Ini pakai 22/7 saja. Lalu D-nya adalah 7 mm. Jadi 7 10 pangkat minus 3 kuadrat ya. Nah, di sini kita dapatkan ini 7-nya dicoret 1, jadi tinggal 22 dikali 7 aja, 154 dibagi 4, 38,5 kali 10 pangkat minus 6 ya, seperti itu, meter persegi. Nah, dari situ baru kita bisa masukkan di tegangan ya. Tegangan itu simbolnya sigma, F dibagi A. Jadi 462. Kemudian kita akan bagi dengan 38,5 dikali 10 pangkat minus 6 ya. Oke teman-teman, saya keluarkan kalkulator dulu ya. 462 dibagi 38,5 itu dapatnya pas 12. Jadi ini dapat 12 kali 10 pangkat minus 10 pangkat 6 ya. 10 pangkat 6 Newton per meter persegi. Sedangkan regangan kita bisa hitung sebagai delta L dibagi L ya. Delta L-nya adalah 3,2 kali 10 pangkat minus 3. L-nya adalah 4. Jadi kita dapatkan 0,8 kali 10 pangkat minus 3 atau 8 kali 10 pangkat minus 4. Nah, berikutnya modulus elastis kita bisa tulis sebagai tegangan dibagi regangan ya. 12 kali 10 pangkat 6 dibagi 8 kali 10 pangkat minus 4. Dapatnya 1,5 kali 10 pangkat 10 Newton per meter persegi. Seperti itu ya teman-teman. Berikutnya, nah kita punya soal perbandingan nih. Dua buah kawat X dan Y panjangnya masing-masing 1 meter dan 2 meter ditarik dengan gaya yang sama, sehingga terjadi pertambahan panjang masing-masing 0,5 mm dan 1 mm. Jika diameter kawat Y sama dengan 2X, maka perbandingan modulus Young atau modulus elastis ya, X terhadap Y adalah. Oke, jadi di sini kita punya kawat X dan kawat Y ya. Jadi kawat X dan kawat Y. Untuk panjangnya yang kawat X itu 1 meter, yang kawat Y 2 meter ya. Kalau satuan nggak ada masalah ya. Kemudian ditarik dengan gaya yang sama. Jadi F-nya ini sama dengan F-nya ini gitu ya. Kemudian delta L-nya yang ini adalah 0,5, yang ini adalah 1 ya. Kita pakai milimeter nggak ada masalah. Nah, karena tadi gayanya sama, boleh teman-teman misalkan gayanya 1, yang di sini 1 ya, maaf. Jadi gayanya sama ya. Nah, seperti itu. Kemudian jika diameter kawat Y sama dengan 2X. Nah, ingat kalau diameter itu akan menentukan luas ya. Jadi kalau diameternya ini D-nya di sini 1, D-nya di sini 2. Nah, itu akan menentukan luas. Nah, luas itu perbandingan kuadrat, teman-teman. Jadi kalau ini 1/2, maka luasnya adalah 1/4. Ya, jadi perbandingan kuadrat. Ingat, A1 banding A2 itu sama dengan D1 per D2 kuadrat, seperti itu ya. Nah, pertanyaannya adalah perbandingan modulusnya ya, modulus yang X terhadap modulus yang Y ya. Kita tinggal masukkan nih, F-nya X dikalikan L-nya X dibagi A-nya X dikalikan delta L-nya X. Nanti kita bandingkan dengan F-nya Y dikalikan L-nya Y dibagi A-nya Y dikali delta L-nya Y. Kita tinggal masukkan ya. F-nya ini 1 dan 1, L-nya ini 1, ini 2, A-nya di sini 1, di sini 4,
sedangkan delta L-nya di sini 0,5, di sini 1 ya, seperti itu aja teman-teman. Jadi di sini kita dapatkan yang atas ini 1 dibanding 0,5 itu 2, yang bawah 1/2. 2 dibagi 1/2 kita dapatkan 4 banding 1. Jadi E-nya X dibagi E-nya Y itu 4 banding 1. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, berikutnya. Dua kawat masing-masing panjangnya L dan 2L, diberi gaya masing-masing 4F dan 2F sehingga mengalami pertambahan panjang 3P dan 2P. Jika luas permukaan kedua kawat dianggap sama, hitung perbandingan modulus elastis. Di sini kita langsung saja ya teman-teman, sama dengan sebelumnya. Jadi kita masukkan E1 banding E2, kita masukkan F1 L1 dibagi A1 dikalikan delta L1 ya. Lalu ini juga F2 L2 dibagi A2 dikalikan delta L2. Oke, jadi kita masukkan di situ F-nya adalah 4F dan 2F. Kemudian L-nya adalah L dan 2L. Lalu luas permukaannya sama ya. Kalau luas permukaan sama itu kita anggap 1 dan 1. Sedangkan delta L-nya itu 3P dan 2P. Seperti itu ya. Nah, berarti variabelnya ini teman-teman nggak usah pikir. Yang penting adalah angkanya yang di atas 4/3, yang di bawah 2 ya. Nah, 4/3 dibagi 2 jadi dapatnya 2/3. Jadi artinya perbandingan modulus elastisnya adalah 2/3. Nah, lanjutnya nanti kita akan bicara tentang pekes ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.